Hello guys, welcome back to my channel. Berjumpa kembali dengan saya di channel Catatan David. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung volume batching plan menggunakan software AutoCAD Civil 3D. Nah, nanti apabila teman-teman membutuhkan data untuk praktek, nanti teman-teman bisa download di kolom deskripsi ya. Nanti saya sertakan untuk linknya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka untuk AutoCAD Civil 3D-nya. Nah, di langkah yang pertama ialah teman-teman harus mengimpor untuk poinnya. Nah, caranya adalah teman-teman pergi ke Toolspace. Setelah itu teman-teman klik kanan di poin ini. Setelah itu teman-teman bisa pilih Create. Nah, di sini ada logo import point teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik saja. Nah, setelah itu klik tombol plus di sini. Nah, setelah itu teman-teman pilih untuk data teman-teman. Nah, ini adalah data hasil topo saya di lapangan ya teman-teman. Nah, nanti apabila teman-teman membutuhkan data ini bisa download di kolom deskripsi. Nah, setelah itu teman-teman bisa select untuk point batching plan-nya. Setelah itu teman-teman bisa open. Nah, di sini teman-teman tentuin untuk format point CSV teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan PENZD ya teman-teman. Nah, yang artinya itu yang P itu point, setelah itu E itu esting, N itu northing, Z itu elevasi, dan D itu deskripsinya. Nah, apabila teman-teman sudah men-setting untuk formatnya ini, teman-teman bisa checklist add point to point group. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di sini. Setelah itu teman-teman bisa kasih nama untuk point groupnya. Nah, di sini saya akan memberi nama topo material. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke kan kembali. Nah, di sini saya sudah berhasil mengimpor poinnya ya teman-teman. Nah, di langkah selanjutnya kita akan buat poin ini menjadi surface atau kontur. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik kanan di surface ini. Setelah itu teman-teman bisa create surface. Nah, setelah itu untuk namanya, dan di sini teman-teman bisa ganti untuk namanya. Nah, di sini saya kasih nama topo material. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke kan kembali. Nah, di tahap selanjutnya, nah secara otomatis di samping surface ini ada tombol plus ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik saja. Nah, di sini ada topo material, klik plus lagi untuk yang di definition juga. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan di point group. Nah, teman-teman bisa klik kanan, setelah itu teman-teman bisa add. Nah, di sini teman-teman pilih yang topo material. Nah, setelah itu apply dan oke. Nah, kita sudah berhasil membuat konturnya ya teman-teman. Nah, di tahap selanjutnya kita akan cek untuk konturnya ini. Caranya adalah teman-teman klik saja konturnya. Setelah itu teman-teman bisa klik kanan. Setelah itu ada pilih yang object view. Nah, seperti ini teman-teman penampakan untuk material yang di batching plan. Nah, apabila teman-teman agar mempunyai gambaran, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, seperti inilah teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini untuk material batching plan-nya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa topo saja untuk material di batching plan-nya. Nah, maka jadinya seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita close. Nah, di sini teman-teman ekstrak untuk yang ini teman-teman, garis-garis hijau ini. Nah, teman-teman bisa klik saja konturnya. Nah, setelah itu ekstrak objek. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang bordernya saja ya teman-teman. Nah, untuk yang minor sama mayornya teman-teman uncheck list. Setelah itu teman-teman bisa oke. Nah, di sini untuk bordernya sudah terekstrak ya teman-teman. Jadi dia sudah menyendiri, jadi tidak menjadi satu kesatuan dengan kontur yang ini. Nah, jadi sudah beda ya teman-teman. Nah, di tahap selanjutnya teman-teman buat surface kembali. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik di surface ini. Setelah itu teman-teman bisa klik kanan. Nah, setelah itu teman-teman bisa create surface. Nah, untuk namanya di sini teman-teman bisa ganti menjadi base. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke.
Nah, di sini teman-teman bisa klik tombol plusnya. Nah, untuk yang di definition juga. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang break lane. Nah, ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kanan dan teman-teman add-kan. Nah, di sini untuk mid ordinate distance-nya, nah di sini saya akan kasih 0,1 saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke. Nah, setelah itu teman-teman klik untuk ini bordernya teman-teman. Border itu yang warna hijau ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa enter. Nah, maka bordernya sudah jadi teman-teman. Kita bisa cek. Nah, caranya adalah seperti tadi, klik untuk bordernya. Setelah itu teman-teman bisa klik kanan. Setelah itu pilih yang object view. Nah, seperti ini penampilan bordernya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya akan menghitung untuk volumenya material ini. Nah, caranya adalah teman-teman pergi ke analisis. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang volume dashboard. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik ini, create new volume surface. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, setelah itu kita akan compare teman-teman. Nah, di sini untuk base-nya itu yang ini ya teman-teman. Kita kasih nama base tadi. Nah, ini setelah itu yang surface-nya ialah yang topo material. Nah, jadi kita akan compare. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini volume materialnya itu sebanyak 45093.21 ya teman-teman. Nah, itu volume materialnya. Nah, kita juga bisa melihat untuk laporannya di sini teman-teman, bisa klik di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada 2D area, ada cut-nya 0. Nah, ini untuk timbunannya. Nah, di sini itu sebenarnya volumenya ini teman-teman. Volumenya ini. Nah, ini adalah volume totalnya. Ini ya teman-teman. Kita bisa close. Nah, setelah itu kita akan tampilkan untuk volumenya ini, perhitungan volumenya. Nah, teman-teman bisa klik di sini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa letakkan untuk laporannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk summary-nya. Nah, berarti untuk total volume materialnya itu 45.093.21 ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.